Untuk mengetahui situasi terkini pasca hujan dan juga angin besar yang melanda Depok kemarin, sudah terhubung dengan Nova Naya Antaka dan juga Diego Basro, produser lapangan CNN Indonesia dari Kota Depok. Saya akan ke Naya terlebih dahulu. Naya, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi saat ini di Depok pasca hujan dan angin besar kemarin? Seperti apa? Ya, selamat siang Bram dan juga pemirsa. Memang pasca hujan lebat dan juga angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat pada Selasa petang lalu memang berdampak pada kerusakan beberapa fasilitas. Salah satunya pohon tumbang juga tumbang, kemudian ada beberapa bangunan yang roboh. Namun berdasarkan pantauan kami pada Rabu pagi hari memang sudah beberapa wilayah di Jalan Raya Margonda Raya ini sudah mulai mengalami perbaikan. Dan beberapa fasilitas seperti di Kecamatan Pacomas juga sudah mulai diperbaiki dan sudah siap untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat sisa-sisa puing-puing akibat hujan lebat dan juga angin kencang. Salah satunya di daerah atau di Jalan Raden Ajeng Kartini di Depok, Jawa Barat. Anda bisa lihat di depan saya ini adalah salah satu toko yang porak-poranda akibat hujan lebat dan juga angin kencang yang terjadi pada Selasa petang. Di sini bisa dilihat instalasi listrik atau tiang listrik, bahkan kabelnya saja tingginya tidak jauh dari saya, bahkan bisa dilihat dengan kasat mata. Dan juga bisa dilihat di sini kaca-kaca dari dalam toko juga rusak. Bahkan jika Anda bisa lihat ini puing-puing dari plafon dari toko minyak wangi di daerah Depok ini juga ambruk, bisa dilihat puing-puingnya masih tersisa. Selain itu juga di sini juga baliho-baliho besar juga ambruk pada saat hujan lebat dan memang cukup besar hujan dan juga angin kencang yang terjadi di Depok pada Selasa petang lalu. Namun memang kondisinya berangsur-angsur sudah mulai kondusif dan juga lalu lintas juga sudah mulai lancar. Bahkan masyarakat yang ingin kembali menggunakan transportasi umum, komuter lain juga sudah bisa normal kembali, baik dari arah Jakarta maupun Bogor sudah bisa beroperasi seperti normal. Selain itu juga sebagai informasi, akibat hujan lebat dan juga angin kencang kemarin sempat mengganggu atau terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Setidaknya ada lebih dari 600 gardu yang terganggu dan hingga saat ini memang sudah berangsur mulai pulih sehingga masyarakat juga kembali bisa beraktivitas dengan normal. Dan BMKG memprediksi hujan lebat dan juga angin kencang yang terjadi ini akibat adanya anomali cuaca atau pancaroba, sehingga memang masyarakat diminta untuk waspada pada musim-musim pancaroba seperti ini. Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keselamatan, di mana ketika pancaroba atau hujan lebat terjadi, ketika membawa kendaraan juga diharapkan bisa berhenti sejenak. Selain itu juga dari pihak KRL juga menghimbau bahwa sudah tidak ada lagi gangguan yang terjadi karena memang sudah diperbaiki sejak pukul 8 atau 9 malam kemarin. Bram. Baik, Naya, jika kita lihat sekilas begitu di belakang Anda kan memang masih ada kabel yang menjulur, kemudian beberapa toko sepertinya memang belum dibenahi begitu. Bagaimana kemudian proses pemenahan dan juga pembersihan hari ini? Apakah kemudian untuk di lokasi Anda yang bisa dipantau sudah bisa berangsur normal begitu untuk fasilitas publik yang di sana, Naya? Ya, Bram, baru saja sekitar 10 menit yang lalu ada petugas dari PLN yang mengecek instalasi listrik atau jalur listrik di sebelah saya ini. Namun memang saat ini berangsur-angsur sedang dalam tahap perbaikan. Setidaknya memang tadi kami melihat ada petugas kebersihan ataupun damkar yang membawa sisa-sisa puing-puing dari rubuhan bangunan ataupun baliho-baliho juga sudah dipinggirkan ke pinggir jalan, karena memang kalau saya lihat berdasarkan pandangan mata masih terdapat pohon-pohon tumbang yang berada di bahu jalan, sehingga memang pada saat itu juga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dari Depok ini sendiri, sehingga untuk saat ini bisa dilihat berangsur-angsur sudah mulai kembali, kemudian juga lalu lintas juga sudah mulai lancar, transportasi umum juga sudah mulai normal kembali. Bram. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nova Naya Antaka dari kawasan Depok, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Dan berikutnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari Diego. Diego, halo, selamat siang. Bagaimana situasi terkini pasca hujan dan juga angin besar di Depok kemarin?
Ya, selamat siang Bram. Betul sekali, akibat dari hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa sore hari lalu membuat banyak sekali di wilayah Kota Depok terjadi pohon-pohon yang tumbang, kemudian juga tiang-tiang listrik yang tumbang, papan-papan reklame dan juga kabel-kabel yang tercabut dari tiang-tiang listrik tersebut membuat puing-puing tumbangnya pohon tersebut dan juga tiang-tiang listrik dan juga kabel-kabel memenuhi jalan sehingga harus dibersihkan oleh warga dan juga gabungan petugas. Dan seperti di tempat saya berada saat ini di Kompleks Villa Pertiwi Estate di Jalan Raya Bogor, kilometer 37, angin kencang yang melanda dan juga hujan deras yang terjadi mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore hari pada hari Selasa hingga malam harinya membuat pohon-pohon bertumbangan di komplek ini. Seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini masih ada sisa-sisa dari pohon yang tumbang akibat diterpa angin kencang kemarin dan juga hujan deras yang melanda wilayah kompleks Villa Pertiwi Estate ini. Di mana kita lihat ada pohon-pohon yang sebenarnya kalau dilihat ini cukup besar, kemudian karena begitu kencangnya angin maka bisa membuat pohon-pohon ini kemudian tumbang dan juga kita lihat ada beberapa kabel-kabel yang berasal dari tiang listrik yang kemudian tumbang juga dan tercabut dari tiang-tiang listrik tersebut. Dan kami juga tadi sempat keliling ke rumah-rumah warga yang ada di kompleks ini kemudian melihat ada beberapa rumah warga yang kemudian atap-atapnya ini tercerabut akibat angin yang kencang. Atap-atap yang terdiri dari seng atau dari kanopi ini kemudian membuat yang tadinya menutupi rumah-rumah mereka kemudian akhirnya tercerabut oleh angin sehingga sudah tidak memiliki atap lagi. Dan beberapa genteng-genteng dari rumah tersebut juga tercerabut dari tempatnya semula akibat dari angin kencang. Sehingga hingga saat ini warga masih terus melakukan pembersihan puing-puing. Kemudian pembersihan pohon-pohon yang tumbang di sekitar rumah mereka, kemudian juga kabel-kabel yang berserakan di jalanan akibat tercerabut dari tiang listrik. Sehingga ini masih terus dilakukan oleh warga semenjak tadi malam, Selasa malam hari tadi hingga pada siang hari ini. Dan hingga saat ini warga juga masih menunggu datangnya petugas baik dari petugas PLN dan juga dari pemerintah Kota Depok untuk bersama-sama membersihkan puing-puing atau pohon-pohon yang tumbang akibat hujan deras dan juga angin kencang yang melanda pada Selasa sore kemarin. Dan tentunya kehadiran petugas-petugas PLN ini sangat krusial mengingat dengan adanya hujan yang terjadi kemarin dan juga kabel-kabel yang jatuh dari tiang listrik tentu tidak bisa dengan sembarangan dipindahkan oleh warga karena hal tersebut akan menjadi sangat berbahaya bagi warga sekitar. Oleh karena itu kedatangan petugas-petugas PLN ini ditunggu untuk membersihkan puing-puing, membersihkan bekas-bekas pohon-pohon dan juga kabel-kabel listrik yang sempat berserakan di sekitar rumah warga. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga yang semula beberapa rumah di kompleks Villa Pertiwi Estate ini ada yang sempat tidak dialiri listrik atau padam listriknya akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi kemarin. Namun kini sebagian besar rumah sudah kembali dialiri oleh listrik. Memang kemarin berdasarkan keterangan dari Humas UID PLN Jawa Barat mengatakan bahwa hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, 7 malam sore Selasa kemarin, ada 622 gardu yang terdampak akibat dari angin kencang dan hujan deras yang terjadi kemarin. Dan sampai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, jumlah gardu yang terdampak ternyata bertambah menjadi sekitar 900 gardu. Sehingga akibatnya dengan gangguan yang terjadi pada gardu-gardu ini, maka sebagian besar listrik yang mengalir di wilayah Kota Depok terpaksa padam. Baru nanti pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, gardu-gardu tersebut, 900 gardu tersebut sudah dapat dioperasikan kembali sehingga listrik kemudian berangsur-angsur normal dan hingga kini listrik yang mengaliri sebagian wilayah Kota Depok sudah normal kembali. Bram. Baik, terima kasih Diego atas laporan Anda langsung dari Depok, Jawa Barat. Tetap jaga keselamatan. Selamat kembali bertugas.